diomongin kali-kali ngapa sih ah? Kali-kali ngapa sih ah ngomongin? Kalau si A Pak Tuhannya masih sama Pak, masih mending Pak kalau si A itu Pak. Oh, Wahabi masih ini mending ya. Tuhannya Si udah A itu beda, kata Ustadz Jan udah nggak punya kepala Ustadznya Wahabi. Apa Tuhannya Wahabi? Iya iya iya. kalau Syiah itu kan dah beda dari ahlu sunnah. Kalau Wahabi itu kan dia bukan Iya ahlu iya. sunnah tapi ngaku ahlu sunnah. Itu yang kita harus bersihkan. Iya iya iya. Kalau Iya. bahas Syiah bisa. Bisa. Tapi Tapi gini Tat, nah, Tat, saya potong dikit. Tat. Kalau si A itu jujur Tat, mereka kan menampakkan jati dirinya ya, kelaminnya diperlihatkan gitu. Maksudnya, tapi kalaupun dijual di Indonesia nggak bakal laku Tat, nggak bakal laku. Gitu. Iya. Iya. Nah, tapi kalau Wahabi ini kan seumpama apa oten gitu. Di kita ada Allah, dia panggil Allah kan ada gitu. Nah, Tuhanmu ajaran kitabmu sama nih, kitabku aku baca ini kan gitu nih yang bikin masalah ya tadi. Kalau Iya. sih jelas nggak mau pakai kitab-kitab rujukan kita kan jelas kelaminnya gitu. Kelihatan dia tuh misalkan laki atau perempuan. Kalau Wahabi ini kan nggak mau nunjuk dirinya. Jadi kelaminnya apa ya bang? Ustaz diganti dinisbatkan dengan kelamin. Aduh, Pak. Emang iya kan begitu ya Pak. Mereka ngakunya sama ahlu sunnah kan gitu ya Pak. Nah tapi mereka ini menyesatkan, mengkafirkan, menerakakan, walaupun bahasanya menerakakan ya, apa membid'ahkan, tapi kan bagi mereka bidah itu sesat neraka semua kita. Apa bedanya sama mengkafirkan gitu? Ustaz? Beda dikit gitu. Lah terus mereka ini muncul kan baru-baru di tahun 1900-an Masehinya ya gitu. Lah terus bagi mereka ini kita ini semua yang ngikutin ulama dulu tuh sesat semua. Makanya pernah berulang-ulang saya sampaikan. Ini kalau bener Wahabi yang bener, kira-kira nih Allah apa salah bikin surga segede itu? Siapalah penghuninya? Lah kan mereka dikit, ya, kiai ya. Ya Allah sama kami. Ya Wahabi itu kan muncul terus akhirnya seolah-olah Ahlus Sunnah bermusuhan dengan Syiah itu. Padahal kita kan tidak ada. Termasuk kerusuhan atau gejolak yang ada di Suriah itu kan juga itu kan Wahabi yang buat isu bahwa Ahlus Sunnah membunuhi Sunni membunuhi Ahlus Sunnah. Yang datang ke sana banyak kan orang-orang Wahabi kan. Itu Zat. Padahal itu kepentingannya Amerika dan Rusia. Terjebak aja kita dipakai. Iya Pak, mungkin gini ya. Saya kan tinggal di Jakarta ya Pak ya. Kadang-kadang kalau saya renungi Jakarta itu jujur Pak, Jakarta itu paling unik. Ibu kota sebuah negara, tapi paling religius dan hebatnya Jakarta itu, wah lu sunnah semua. Gitu kan. Indonesia ini kan damai juga berkat mayoritas Islam dan Islamnya ahlu sunnah. Coba kalau Islamnya Wahabi Pak, aduh gak bakal damai kita ini. Ataupun mayoritasnya Syiah nggak bakalan bisa damai Pak. Ini kalau Wahabi ini mayoritas kita. Tuh, Waduh, itu kan asumsi, belum tentu bisa iya bisa benar. fakta Pak, itu fakta. Coba di mana misalkan apa mayoritasnya selain Fakta. Islam itu? Banyak Itu Pak dijudge-nya namanya itu. pembantaian ya Bapak. Banyak itu sejarah yang nggak bisa dihilangkan gitu. Bagaimana Wahabi berdiri itu juga kan sejarah nggak bisa dihilangkan itu Pak. Mau dicuci pakai rinso yang paling mahal juga nggak bisa hilang itu. Enggak tadi saya kalau Syiah kalau banyak akan ribut. Contoh Iran tuh 90% Sunni aman, Zoroaster aman. Tapi kan Nggak ada sejarahnya di banyak Iran. Sunni yang dibantai juga. Itu dicek ulang Belum dah. tentu. Sejarahnya enggak. Jadi Bahkan di Indonesia itu kan belum lama juga Pak. Kita waktu tahun berapa itu ya? Bagaimana Syiah apa namanya Pak Sunni lawan Syiah di Madura apa di mana itu ya? Lupa baca ininya. Sekarang itu tolong di ini kan, tolong teliti baik-baik awal mulanya apa itu keluarga
gitu loh. Jangan terus dikait-kaitkan. Jadi secara mendetail. Jadi sebelum mendetail jangan diinformasikan ini. Jadi Gini, yang Pak Narto. pasti gitu dong. Jadi enak. Gini, Pak Narto, di ajaran Syiah itu kan ada sebagian Syiah yang sampai mengkafirkan sahabat, mencela sahabat, ya. Nah, tapi di ajaran Ahlussunnah itu tidak ada Pak, ajaran saya yang potong dulu. Itu siahnya Yasir Khatib yang dipelihara di Inggris gitu loh Bang. Jadi antum harus tahu juga nggak ada Tadi ajaran kan- seperti itu. Tadi kan Pak Haji bilang sebagian, nggak semuanya juga. Iya kalau sebagian oke. ya artinya Pak, ketika sampean bicara oke sebagian mengkonfirmasi bahwa ada ajaran Syiah yang seperti itu. Tapi di Ahlussunnah apa ada mencela sahabat, mencela. Nah, ketika ada kelompok sebagian sampean mencela sahabat-sahabat, pasti di sebagian yang cinta itu marah. Gitu loh, Pak. Waduh, kalau bicara itu ya bicara sejarah misalnya Muawiyah, ente baca Muawiyah 80 tahun di mimbar masjid, antum baca sejarahnya. Kalau Muawiyah itu terjadi ikhtilaf, Pak. Ada sebagian yang mengiyakan, ada sebagian yang mentidakkan. Tetapi Kan sejarah itu sejarah Sunni juga gitu loh. Yang disalahkan Syiah itu bukan hanya itu, Pak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah, ya kan? Jadi seperti beberapa kali kan Bapak saksikan ada anggota Basmi diskusi dengan saudara Ibnu Syihab itu. Itu Bapak coba putar ulang lagi rekaman-rekaman tuh banyak di Ustaz Ibnu Syihab itu kan. Nah, Ahlussunnah enggak seperti itu. Ahlussunnah enggak seperti itu. Ibnu Syihab, kalau kita bicara ke Ibnu Syihab, dia main kitab dilawan dengan kitab. Lebih enak kita pendengar gitu loh. Jadi Sudah, enak Pak. Sudah lawan berapa kitab kali, Pak? enggak, saya sering nongkrong di situ, tidak ada yang lain masuk gitu loh. Pak, udah Jadi sering, dilawan Pak. dengan kitab gitu loh. Awal-awal Saya pasti tidak, antum nggak masuk ke situ. Yang sering masuk itu ada Habib itu, satu lagi siapa lagi, 2 orang itu. Nah iya di situ cobalah antum pakai kitab juga. Jadi kita pendengar, saya jadi enak pendengar itu kitab dilawan dengan kitab, sejarah dengan sejarah, Menurut referensi antum, enak. Bang Narto, menurut antum orang-orang Sunni yang debat Syiah siapa aja? Yang antum tahu? Ustaz Habib Makfun doang. Ya yang sering di Kamal ya, yang sering Nah, di Kamal. yang siapa- Sama yang satu pernah? lagi ada, yang pernah satu lagi ada Pertanyaan siapa saya namanya itu, itu? Ada. pertanyaan saya itu bukan yang sering, tapi yang Idris pernah. Ramli. Aduh, Basmi itu Pak udah berapa kali Pak gelar diskusi dengan Ibnu Syihab itu Pak, dan nggak pernah menang dia itu Pak. Itu Bapak boleh simak lagi, mungkin Bapak bukan cari menang-menangan ya, bukan cari menang-menangan gitu loh. Iya, artinya tuduhan kan? mereka dengan Ibnu Syihab itu nggak pernah sesuai dengan pemikirannya dia dan Bapak itu gitu. Selalu kalah ketika diadu kitab itu mereka mentok. Enggak, kan dia sering tuh di Kamal ya, membahas Muawiyah, tapi tidak ada di situ. Seharusnya kan dia tiap hari buka Kamal ya, hadir setiap hari gitu loh, biar buktikan gitu loh. Setiap hari hadir, dia kan buka Kamal terus itu. Berarti baru ngikutin ini ya TikTok ya. Basmi itu udah sering berhadapan. Setiap hari, setiap saat, tiap sore, maksudnya di situ ndak ada gitu loh. Mungkin pas lagi ada saya tiap hari nongkrong di situ loh, di bawah mendengarkan gitu loh. Iya, Bapak Coba berarti antum kan lihat. kalau Yang sering Basmi ya sekali-kali Habib Hilman, kan Hilman tuh, terus satu lagi ada Ustadz itu, nggak selesai gitu loh. Di Iya, TikTok iya. kan, situ nggak pernah dengar khotbahnya Syiah yang sebetulnya kayak apa, itu nggak pernah dengar kan. saya dengar Bang, Kalau kita udah pernah ngalamin gitu loh. Kalau di media Ngalamin sosial, Ya udah, di kedepannya medsos, saya itu berantas di Syiah hanya aja deh. mendengar.
Ya, Kita Bang, udah pernah berhadapan kalau si A itu kayak apa itu kita udah berhadapan langsung sama orangnya. coba Narto, ya ini aja ya. Pak Narto, Siap. sampaikan sama Ibnu Syihab. Kapan dia mau diskusi resmi nih dari Basmi nanti diwakili berapa orang? Kapan dia mau Lo setiap Offline boleh, enggak online setiap hari boleh. kan ada di Kamal. Enggak, Enggak di Kamal kan sampean- setiap hari dia hadir di situ. Sampai Gitu yang loh. nyampein aja. Saya hadir di Nggak- situ. Jangan-jangan di roomnya Loh. dia gitu. Maksudnya di debatnya apa namanya terbuka gitu, bikin tanggalnya kapan, ayo apa tema yang mau dibahas. Ah betul Nanti betul. Biar Mas Susanto ya itu Kamal tuh yang lihat jutaan gitu loh, ribuan. Iya. Di Kamal gitu kan bisa hadir di situ loh. Iya, Bapak sampaikan saja. Dia Pak, kan bersiap sederhana, kok. Pak. Pak, sekarang kan Loh. sederhana. Bapak Bang Narto tuh sampaikan. sederhananya mau dimurahkan. Nanti siapin moderator. Ya, apa tema yang mau dibahas? Nanti kami musyawarahkan dengan Basmi. Siapa yang Basmi yang akan menghadapi? Kan sederhana itu, Pak. Coba Bang Narto Betul, pro, Bang Narto, Iya. antum pro atau kontra sama Muawiyah? Sayyidina Muawiyah. Ya jelas dong, bukannya masalah kontra tidaknya ya. Kita lurus enggak. Saya tanyanya pro dan kontranya. Oh pro, saya kontra. Kontra. Ya. Karena 80 tahun menurut riwayat yang ada melaknat di mimbar terus diperbagi oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu sejarah ya, saya Berarti lihat sejarah itu. hadis-hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah itu antum nggak pakai? Ya saya belum mana riwayatnya seperti apa matanya dan sanadnya kan saya belum tahu. Yang jelas riwayat itu ya kan Bu Antum udah pernah baca belum Nanti itu? cara sembahyang antum bisa 80 berubah loh, tahun. Pak Narto. Kalau antum menolak sebagian Enggak. hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, nanti cara-cara ibadah antum Iya, beragama- enggak bakal. Oh, Saya nggak kan bakal, dari tapi kan awal hadisnya dari- enggak masalahnya saya dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah saya sudah pernah segitu, enggak pernah disampaikan gitu loh. Ya nggak Gitu, pernah Bang. disampaikan, bukan nggak ada, nggak tahu. Iya, iya kan enggak Ngapain pernah harus, disampaikan ya Pak? enggak tahu. Ya ngapain harus Kan? ngeyel, Pak? Kok ngeyel apanya yang ngeyel? Saya nggak ngeyel kok. Ngeyelnya itu begini. Kecuali begini, antum membawakan riwayat, ini loh riwayat. bukan itu yang saya bahas. Terus saya jadi apa? Yang saya bahas itu begini, kalau antum termasuk orang yang kontra terhadap Muawiyah, apakah antum tadi nggak akan khawatir cara beribadah antum nanti berubah? Karena mengingat antum nanti Nggak, bakalan menolak. Dengerin, saya kan belum selesai ngomong. Ya. Lanjutlah, saya jadi males ngomong nih. Ya gini sebenarnya Pak Narto, Gimana? kalau Anda punya akses sering di tempatnya Indonesia kan lebih bagus tawarkan diskusi. Kalau sampean apa namanya punya pandangan tadi apa suruh kita masuk nggak resmi, tapi kalau diskusi resmi itu enak, biarkan kita menyimak kan gitu. Tapi kayaknya Pak Narto orang Jakarta ya kalau logatnya ya Pak. Antum Iya, aneh Betawi. Betawi mana? Begal. Betawi mana? Begal. Betawi Tegal. Condet. Oh condet. Tumben Pak orang Betawi mungkin dari 101 Pak yang beraliran Syiah. Iya kali. Iyalah di Betawi itu mualimnya sewaja semua Pak. Mualim Safi Hadami itu guru besarnya orang Jakarta itu Bu. Saya pernah ngaji juga di Safi Azami, saya pernah ngaji Oh, iya. waktu di Sanawiyah. Ya pernah. Siapa lagi yang Ustaz apa namanya tuh Ustadz siapa itu yang Asadikiyah siapa namanya itu? Oh, Nur Saya juga Iskandar. pernah ngaji di Nur Iskandar, itu juga saya pernah ngaji. Itulah. Saya tinggal di dekat murid kesayangannya Mualim Pak. Mualim Safi Hadami kayak Bunyamin Pak. Oh, kayaknya iya. Saya pernah ngaji nahunya juga sama teman saya. Ya, Makanya dulu ya masih kecil ya. orang Betawi bisa Syiahnya agak aneh nih. Ya karena gimana sih ya? Karena apa ya? Ya yang saya pelajari ternyata ya yang saya pahami ya seperti itu gitu loh.
Ya, Dan saya tidak pernah menghujat siapapun, apalagi sahabat Nabi. Seperti itu. tapi kan Muawiyah itu sahabat Nabi nggak, Pak? Sahabat Nabi, tapi saya nggak pernah menghujat kan. Saya hanya kontra aja, tidak sepaham itu aja. Karena apa? Kita ini ya kan beragama Islam ini berdasarkan tafsir para ulama dan berdasarkan riwayat-riwayat. Semua nggak pernah ketemu Nabi, nggak ketemu siapa kan gitu. Nah, Kita justru juga kalau nggak bisa Bapak punya- menyalahkan. Kalau Bapak punya pemikiran seperti itu semakin mudah untuk begini. Ya udah Bapak sampaikan ke Ibnu Syihab, ada tantangan dari Bas. Nggak ada kapasitas Bang Susanto. Yang jelas beliau itu tiap hari buka kamal gitu loh. Saya hadir situ kalau lihat sepi nggak ada orang, sejam nggak ada, saya pergi gitu. Saya mau lihat, nyimak aja saya gitu. Bapak sampaikan aja. Sejarah. Saya lanjut dulu ya, ada kegiatan. Oke lanjut gitu Assalamualaikum. loh. Saya nggak ada kapasitas untuk menyampaikan itu Bang Susanto. Antum dari Jawa ya? Sama-sama saya Narto. Dari Iya. ya. Jawa kan, nah, iya. Makanya saya bilang begal saya Betawi Tegal. Saya dari tahun 65 di Condet, dari umur 3 tahun saya sampai sekarang. Jadi bahasa logat saya agak beda. Waalaikumsalam, Ustadz Agus. Oh mantap Ustadz Agus. Yo Ini Ustadz Mas Agus. Narto itu baik sebenarnya. Mas Narto itu baik orangnya. Karena sangat baiknya dia itu anaknya mau dimutahkan gitu. Anak-anak Masya ceweknya. Allah. Pak Narto, Anda ini Ustadz bagaimana Agus, tentang Sayyidina Abu Bakar, Ustadz Agus. Sayyidina Umar? Iya. Kenapa? Apa Kenapa pandangan Abang Anda tentang COD? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar? Iya. Itu sahabat Nabi. Itu pandangan saya sebagai sahabat Nabi dan khalifah yang faktanya seperti itu. De facto Enggak. kan gitu. Bagus gak beliau pandangan Anda? Bagaimana? Bukan. Loh, orang eksode itu. saya nggak Kita harus saya harus nggak ini, bisa terbuka, menilai harus dong. itu. Zaman kita Contoh juga dengan Mas enggak Narto kan itu. gitu. Bang Joy, Tuan Guru semua izin ya, kerja dulu ya. Ya sehat-sehat Mas ya. Narto. Sukses terus ya. Assalamualaikum. Iya. Bang Agus ini kalau ketemu yang dibicarakan mut'ah lagi. Ustadz Agus ini kayak penasaran mau mut'ah ini. Mas Narto Aduh. itu harus angkat jempol karena orang baik ya itu. Sampai anak-anaknya sama eksode mau dimutahkan. Nanti mak eksode bisa pesen. Ustadz Agus framing. Aduh. Setiap ketemu saya pasti mut'ah yang dibicarakannya. Ustadz Agus nih, dia kayak penasaran pengen mut'ah. Bang Jo, kali-kali kapan nih Bang Ustadz Agus nih dikasih mut'ah nih? Iya. lanjut. Saya makan itu. Panjang melegalkan nikah muta itu yang menerima muta itu yaitu Anda gitu ya. Kubu Syiah ya. Ya iya, emang kenapa Ustadz Agus? Berarti Mas Narto itu anaknya mau dimutahkan. Siapa Ya, dulu boleh yang mau aja, dimutahkan boleh. Mas Narto ini? Girang banget, Agus girang banget. Siapa yang ikutan mau kawin muta? Memahami kawin muta. Karena itu kalau dia orang Syiah ya, kalau punya anak itu girang sekali. Karena kenapa girang sekali? Karena jadi tambang emas gitu.
Oh, bisa dapat Tambah emas. plus ya. Ya, kalau dia punya anak 5 cewek, nanti bisa dikontrakan ke bank Exodus. 100.000. Bukan kios di ini ya, bukan rumah. Waduh, ini kelewatan framingnya, Agus. Wah ente fit tonah ini. Waduh, Agus, label Ustadz ente aneh cabut nih. Kalau kita gitu, jadi bahagia itu orang Sia itu. Label Ustadz aneh cabut ente. Gini Pak Narto, harusnya Anda jangan marah, itu kan keyakinan Anda kan, gitu kan? Saya nggak marah. Kalau saya marah, saya marah-marahin. Agus saya nggak marah. Cuman saya cabut. Saya cabut label Ustadz ini nih. Ustadz Agus ini labelnya. Itu coba tolong buktikan gitu framing antum gitu loh. Terus kayak kontrakan Nggak. begitu mana gitu loh. Simpelnya gini Pak, apakah Anda melegalkan itu atau enggak gitu? Itu aja. Melegalkan mut'ah atau enggak Lo gitu. legal sama menghalalkan kan beda. Kalau melegalkan semua di ini kan seperti Sama begini aja. Bang COD. Ini saya kasih tahu, Agus itu asal ketemu saya pasti mut'ah. Kayaknya dia pengen mut'ah, cuman terbentur keyakinan dia haram gitu loh. Seperti gini makan bakso. Bakso kan halal ya. Halal, tapi saya nggak pernah makan bakso, itu aja. Walaupun mut'ah itu halal, saya nggak melaksanakan itu gitu loh. Itu aja kok. Agus diperbesar sama Agus nih, ustadznya aneh cabut ini, ustadz nih, Ustadz Agus. Begini, Kang Narto, Mas Narto. Kok itu kan hukum itu harus dipakai hukum itu harus dipakai Kang Narto. Iya, tapi kalau aneh nggak doyan, bilang apa? Nggak ada itu, Kak, bukan akidah masalahnya, gitu, nggak ada dosa, nggak ada nih. Itu bukan siah gitu. Siahnya itu berarti dipertanyakan antum itu. Ya bodoh amat mau dibilang si si Ake. melakukan kontrak gitu. Oh Mas Narto Iya, itu aneh kan nggak. benci kepada kontrak. Karena aneh nggak perlu label. Gimana sih? Aneh nggak perlu label. Aduh, Ustadz Agus nih. Nanti aneh cabut deh saat ini. Gua nggak manggil Ustadz lagi deh. Agus, Garut, gitu aja deh. Aduh. Gitu aja. Ya iya gitu, karena Mas Ibnu Syihab itu sama. Nah waktu ditanyain Mas Ibnu, kamu udah punya anak? Ya apa? Kamu nanya punya anak. Nanti kalau udah besar mau dimutahin nggak? Nggak berjawab. Aneh jawab. Kalau aneh jawab, pertama ya, kalau mau nain anak aneh tanya, antum udah paham mut'ah belum? Pertama tuh. Terus syarat-syaratnya mut'ah antum pak tahu belum? Kan itu. Gitu loh, Kang Agus. Kang Jom, Syarat-syaratnya sudah memenuhi, nah baru tinggal langkah selanjutnya ijab kabul. Begitu. nanti kalau kawin mut'ah itu ya kasihan saya itu ya. Mut'ah itu ya kasihan saya itu ya. Gitu. Sudah. Udah aneh kasih buka jalan, ente nggak jawab. Gitu. Aneh udah kasih buka. Gitu. Iya, Ene udah buka jalan nih. Sekarang antum mau niat nih mut'ah. Itu kan cuman begitu doang. Iya. Aduh. Coba antum mau mut'ah kan? Pertama Ane tanya nih. Iya, ante mau mut'ah apa enggak? Ane mau mut'ah apa enggak? Udah rusak langsung dibuang gitu. Kayak tisu gitu, tisu kering. Kayak tisu basah gitu. Sudah framing sendiri. Framing sendiri. Ane mau nanya sama ente nih Gus, ya kan? Ente mau mut'ah, ya kan? Ane tanya Gus, ya. Ane tanya nih, Agus, ente mau mut'ah? Oh enggak, saya itu mah udah Jawab dong. sepakat ijma para ulama yang 4 itu haram hukumnya mut'ah itu. Oh, ya udah.
Ya udah, jadi nggak usah bicara. Aduh, Pertanyaannya gini Pak Narto. kok dibicarakan terus gimana sih Gus? Pertanyaannya gini, Pak Narto. boleh nggak orang yang sudah dimut'ah Iya, itu kata Mansur. Iya. selepas dimut'ah nanti dirodok kabir gitu kan? Iya, itu Syarat-syaratnya katanya mut'ah yang nggak seperti apa sih, Pak pernah Narto? tahu hukumnya, ya begitu. Apa Bang Farid? Silakan. Karena katanya syarat-syarat mut'ah itu seperti apa? Saya pengen Iya, tanya ente tuh, mau mut apa enggak? Ya Iya. udah, cuma pengen Enggak, tahu ente syaratnya, pengen tahu pengen mut ilmunya. enggak? Iya, kalau Pengen enggak tahu ya, ilmunya dari si enggak usah lah, enggak usah. Ya udahlah, nggak usah, saya nggak usah menjelaskan. Orang saya aja nggak pernah mut'ah, ngapain saya jelasin? Barangkali dengan diterangkan terus pengen mut'ah kan, siapa tahu. Kalau mau cari tahu, nanti misalkan itu kan aku sedikit-dikit anaknya Pak Narto pengen dimut'ah. Nah iya, silakan, nggak apa-apa saya. Cuman center saya tanya dulu pertama, syarat apa mut'ah itu apa, terus apa syaratnya, kayak gitu. Ntar baru langkah ketiga terakhir ijab qabul. Mut'ah itu intinya yang menentukan tuh perempuan itu. Mut'ah itu Pak Narto bagaikan tisu ya. Tisu itu sudah Ya, itu terserah lah, itu kan pemahaman ente, suruh jelasin. Ya itu kan pemahaman ente, lu orang haram kok ente jelasin sih. Barang haram ente jelasin gimana sih? Mas Narto ya. Ada status Iya. wanita ya di kalangan saya itu ya. Berarti status wanita itu di kalangan saya itu rendah sekali. Kenapa? Kenapa? Di kalangan saya itu status wanita itu rendah. Terbalik ente. Sekarang masuk kasih contoh, ente geli banget loh, barang haram tapi ente geli ngomongin aja. Aduh, aneh juga bingung sama ente ini, cara berpikirnya. Tahu haram tapi diceritain aja, kan lucu kan? Udah itu barang haram loh. Kita kupas sejarah Islam, munculnya Islam. Sebelum munculnya Iya, Islam, kenapa? munculnya Nabi Muhammad SAW. Status wanita itu di kalangan jahil itu rendah, hina. Nah, setelah ada Islam, derajat wanita itu mulia. Itu kalau Ya kita lihat terus, sejarah. terus. Tapi sekarang Ya, itu terus? seperti kelompok Syiah. Tapi kemudian kembalikan kepada peradaban atau adat-adat orang jahiliyah. Nah, Orang aneh tanya, ente aja nggak tahu, aneh aja nggak tahu, ente tanya kok terus bilang framing, ente aneh tanya syarat-syaratnya nggak tahu, aduh. Pada aku mah tidak tahu, dah. Aku mah mengharamkan kawin mut'ah. Kalau Mas Narto itu melegalkan iya. kawin mut'ah. Kalau nggak tahu terus merendahkannya di mana gitu loh, tahu syarat-syarat Gini, Pak seperti Narto. apa gitu loh. Iya Pak Narto, siap. pernah nggak Sayyidina Ali, Imam Ja'far Shodiq melakukan seperti itu? Pernah nggak? Kalau ke imam, ente bicara imam, Ali, iman nggak dong, Imam Ja'far begitu loh. Enggak, Gitu. Nah, sekarang Sayyidina Ali, Imam Ja'far Shodiq pernah nggak Kalau itu mut'ah? kalau Sayyidina Ali banyak istrinya ya, mensalah mut'ah tidaknya. Nah saya belum mempelajari itu, tapi sahabat itu Zubair bin Awam itu anak mut'ah gitu loh. Itu aja gitu loh, nggak usah sekarang ente kan ini yang selalu kalau ketemu saya kan mut'ah ketawa terus aku. Sekarang syaratnya mut'ah itu apa sih, dia nggak tahu, langsung merendahkan. Tahu dah saya Ikan itu tuh. mengharamkan kawin mut'ah, udah sepakati para ulama yang empat. Nah iya, tapi nggak boleh suuzon. Mas Narto Ustaz begini. Dia Agus. tidak habis pikir. Wanita itu di Islam itu dimuliakan, tapi
kalangan Syiah itu wanita itu direndahkan. Tuh Kayak kan, properti direndahkannya gitu, di mana? dikontrakin gitu, kayak Iya, rumah direndahnya kontrakan. di mana? Direndahkannya di mana? Coba dong. Coba direndahkannya di mana? Aduh, diem Kang Agus. Ente fitnah terus, Kang Mas Agus. Mas Harto begini. Saya berapa kali saya tidak habis pikir. Islam itu dari awal waktu itu orang jahiliyah itu merendahkan status wanita sampai Dibalikin kalau lah. lahir anak wanita itu hina gitu. Nah, sampai hina kalau ada kelahiran wanita itu sampai ada dikubur hidup-hidup kalau ada lahir wanita itu. Setelah munculnya Islam, maka status wanita itu mulia. Emang Gitu. pernah ada? Tapi sekarang itu Emang dikembalikan pernah ada? lagi ya kepada jahiliyah. Enggak. Seperti orang-orang Emang pernah jahiliyah ada? gitu. Seperti Kang orang Agus, emang jahiliyah. pernah